Terjawab sudah satu persatu kejanggalan dalam kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kasus yang sebelumnya diskenariokan sebagai kasus tembak-menembak, kini resmi dinyatakan sebagai kasus penembakan bahkan masuk ke dalam pembunuhan berencana. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka otak penembakan terhadap Brigadir J dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Selasa 9 Agustus 2022 kemarin malam. Sudah 4 tersangka yang terungkap dalam kasus ini. Namun tim penyidik masih mendalami motif penembakan terhadap Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Sementara itu dalam kesempatan lain, penasihat hukum keluarga mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo Arman Hanis mengatakan bahwa dugaan pembunuhan Brigadir J merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh seorang kepala keluarga. Arman menjelaskan, dugaan pembunuhan tersebut tentu didasari oleh sebuah alasan yang kuat. Lantas, alasan kuat apa yang membuat Irjen Verdi Sambo tega memerintahkan Baradae untuk menghilangkan nyawa Brigadir J? Diberitakan sebelumnya, mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di rumah dinasnya yang berada di Duren 3, Jakarta. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam konferensi pers mengatakan, Verdi Sambo terancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Komjen Agus menyebut bahwa peran Verdi Sambo dalam kasus ini adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan penembakan. Selain itu, Irjen Verdi Sambo juga adalah orang yang menskenariokan peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinasnya. Sementara tersangka lainnya, yakni Baradae, melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Brigadir RR dan KM turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan tim khusus Bareskrim Polri, pada saat kejadian terdapat 5 orang di tempat kejadian perkara Duren 3, yakni Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, Irjen Pol Verdi Sambo, KM, Bribka Rizky Rizal, Baradae, serta korban Brigadir J. Banyaknya kendala yang terjadi ketika tim penyidik melakukan penyelidikan membuat proses pun menjadi terhambat dan lama. Namun karena ancaman hukuman kasus tersebut Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, jungto Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman cukup tinggi, membuat Baradae mengakui peristiwa yang sebenarnya terjadi di TKP Duren 3. Pengakuan Baradae membuka tabir kecurigaan dan kejanggalan dari kasus tewasnya Brigadir J dari awalnya dilaporkan tembak-menembak menjadi peristiwa penembakan atau pembunuhan.